Selamat pagi Indonesia. Dalam diskusi kita kali ini adalah judul mengenai Demokrat berpeluang merapat ke koalisi Gerindra. Ini bacaan referensi yang diberikan oleh teman saya dalam diskusi ini yang dia dapatkan. Mengapa dia menyampaikan ini nanti akan saya beritahu. Demokrat berpeluang merapat ke koalisi Gerindra jika AHY tidak dipilih Anies jadi cawapres. Wah, ini pertemuan antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra tersebut mempererat komunikasi dan silaturahmi menjelang pemilu 2024. Partai Demokrat diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan seandainya Ketua Umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono tak dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Selanjutnya Demokrat dinilai berpeluang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas oleh Partai Gerindra dan PKB. AHY dan Demokrat bisa saja bergabung dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo, kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi. Diumumkan memang jika bergabung dengan poros Gerindra belum tentu juga AHY dipilih menjadi cawapres Prabowo. Ya, itu kemungkinan juga salah satu pemikirannya karena koalisinya itu kan tadinya menentukan bahwa Muhaimin Iskandar dari Ketua Umum PKB itu akan menjadi cawapres. Namun setidaknya dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies. Dengan demikian, keuntungan politik yang ditawarkan kubu Gerindra lebih menjanjikan dibanding Koalisi Perubahan yang digagas oleh Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kalaupun tidak jadi cawapres dari Prabowo, tentu bargaining politik dari Gerindra akan jauh lebih baik daripada Nasdem bagi yang sering menyepelekan Demokrat. Ari pun menilai desakan Demokrat terhadap Koalisi Perubahan untuk mempercepat deklarasi cawapres Anies bermuatan politis. Upaya itu diduga sebagai ancang-ancang Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan. Seandainya Anies tidak menunjuk AHY sebagai calon RI 2. Jika deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, maka Demokrat pasti punya waktu cukup untuk masuk ke koalisi baru ya, atau bergabung dengan koalisi lain, contohnya dengan Gerindra. Ya, masuk koalisi yang mungkin akan lebih menguntungkan ya. Ya seperti postingan saya yang lalu, kalau AHY masuk ke partai atau koalisi yang itu, ya mungkin menang. Masih menguntungkan meskipun dia bukan cawapres, mungkin akan jadi menteri. Ya, itu mungkin pertimbangan saya, belum tentu benar ya itu tujuannya. Demokrat diyakini punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan yang matang. Apakah tetap bertahan di poros Koalisi Perubahan atau bermanuver di tengah terus merosotnya elektabilitas Anies. Ini adalah ibarat dari perdagangan saham. Demokrat harus mengambil langkah cepat. Apakah akan melepas saham di tengah harga sahamnya semakin merosot, ataukah tetap bertahan memiliki saham walaupun nanti berpotensi mendatangkan kerugian? Wah, ini diasumsikan sama dengan jual beli saham ya, bermain saham. Ari melanjutkan, Demokrat memang terkesan masih belum maksimal dalam mendukung Anies. Ketimbang Anies, Partai Bintang Mercy dinilai masih lebih banyak menjual AHY. Tentu aja itu kan dari Demokrat. Ini terbukti dengan banyaknya baliho yang mempromosikan AHY di berbagai daerah ketimbang memasarkan Anies. Demokrat terkesan ambigu antara malu menjual Anies tapi terus menjajakan AHY di setiap kesempatan. Sebagai dimana diketahui, Demokrat mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar segera mendeklarasikan cawapres Anies. Setidaknya
Juni 2023. Elektabilitas Anies yang turut menurun dinilai sebagai akibat dari belum diumumkannya nama cawapres. Selain itu, menurut Demokrat, hari pemungutan suara sudah semakin dekat. Demokrat desak Anies, umumkan cawapres. Nah, sekarang komentar Nasdem, ini bukan cari wakil kades. Namun demikian, gagasan tersebut ditolak Nasdem sesama anggota koalisi perubahan. Partai Persekutuan Surya Paloh ini meminta Demokrat tidak menekan-nekan soal deklarasi cawapres. Ini tanda-tandanya sudah mulai terlihat bahwa ternyata sudah ada mungkin kasarnya pertikaian di dalam koalisi, sudah tidak ideal. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan salah satu poin piagam kerjasama bentukan koalisi perubahan untuk persatuan adalah memberi mandat pada Anies selaku bakal cawapres memilih bakal cawapres sesuai 5 kriteria yang ditentukan. Ya, saya kira SBY juga tahu ya tentang hal ini. Bersama dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tidak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapresnya. Namun di sisi lain, partai bintang versi tersebut tidak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya. Ali bahkan menuding desakan ini sebagai ancaman dari Demokrat yang hendak hengkang dari koalisi perubahan jika AHY tidak dipilih jadi calon pendamping Anies. Sebenarnya lebih baik terus terang aja lah. Ya, kalau bukan AHY yang jadi wakilnya mau mundur, bilang saja begitu. Demokrat merespon koalisi Gerindra PKB. Kami sudah komunikasi. Nah, ini referensi selanjutnya ya. DPP Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat ya, Kamhar Lakumani menyatakan partainya telah membangun komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kamhar berkata dari komunikasi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dengan Prabowo dan Caimin diperoleh kesepahaman bahwa Indonesia membutuhkan perubahan. Partai Demokrat juga telah membangun komunikasi dengan dua partai ini, dengan Caimin maupun dengan Pak Prabowo. Ada kesepahaman bahwa Indonesia butuh perubahan. Itu katanya Kamhar ya. Ia hanya menyatakan Demokrat menghormati serta menghargai kesepakatan Gerindra dan PKB untuk berkoalisi. Terbentuknya koalisi ini semakin buka peluang bahwa poros koalisi yang akan terbangun pada 2024 nanti akan lebih dari 2. Jadi kontestannya akan lebih dari 2. Ya, demikian katanya ya. Kemudian ada referensi selanjutnya di sini ya. Partai Demokrat tidak ingin generasi muda hanya sebagai komoditas politik. Nah, ini pernyataannya AHY ya. Itu usai mendaftarkan partainya ke KPU. Ya, kemudian dia mengatakan dia menjadi partai ke-12 yang mendaftarkan di KPU. AHY mengatakan partainya tidak ingin menempatkan generasi muda hanya sebagai komoditas politik saat pemilu. Baginya, kalangan muda-mudi adalah sebagai salah satu sasaran bagi partainya untuk mendulang suara. Dia menuturkan bahwa partainya ingin memahami apa yang generasi muda pikirkan, inginkan dan butuhkan. Oleh karena itu memang partai-partai politik khususnya kami Partai Demokrat serius untuk menggapai suara anak muda. Ya, di sini dikatakan tidak menjadikan komoditas itu, tetapi ya, dia kelihatannya ingin mendulang suara dari anak muda. Katanya teman saya, jangan salah saya bilang ya. Ya mungkin ingin mendengarkan suara, ya, suara anak-anak muda itu, tapi bukan, ya tak tahu saya apa yang maksudnya. Tapi tentu tidak ingin hanya menjadikan generasi muda sebagai komoditas politik
pemilu. Nah, itu hanya dibutuhkan pada waktu pemilu. Menurutnya langkah itu bisa mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan generasi muda. AHY tetap ingin memperjuangkan generasi muda yang juga banyak menjadi pemilih pemula. Ini sesuatu yang sangat monumental. Kita ingin generasi muda juga memiliki literasi politik yang baik karena suara mereka sangat menentukan masa depan mereka. AHY juga menyatakan bahwa Demokrat saat ini melibatkan generasi muda dalam kepengurusan partai. Dia mengklaim bahwa itu juga keseriusan mereka untuk menampung suara generasi muda. Bagus ya. Jadi kita mulai menampung atau mulai memakai politisi muda ya. Ya kalau yang tua-tua itu ya biarlah mereka nanti digantikan. Ini menunjukkan bahwa kami sangat serius dan bersemangat untuk membangun spirit dan juga partisipasi politik dari generasi muda Indonesia. Mengenai kondisi struktur organisasi Partai Demokrat yang pernah dilanda kegoyaan, AHY menilai itu wajar. Keadaan itu menurut dia pernah terjadi di semua partai politik. Namun AHY memastikan mereka mengelola musyawarah tingkat cabang dan daerah dengan baik. Kalau ada satu dua yang kemudian kurang puas dengan hasilnya, itu biasanya, dan saya pastikan semua bisa dihandle dengan baik. Ya. Nah sekarang kita masuk ke referensi keempat. Ya, bacaan keempat yang saya dapatkan dari teman saya. Koalisi Gerindra PKB. Ya, Partai Demokrat ya, bilang sedang menggodok ya, jadi kerjasama dengan parpol lain. Kepala Badan Komunikasi Strategi Partai Demokrat ya, ini yang saya katakan politisi Demokrat yang masih muda ya, Herzaki Mahendra Putra mengatakan bahwa Partai Demokrat tengah semakin dekat menjalin koalisi dan komunikasi dengan partai lain. Nah ini sudah koalisi dengan KPP kok dengan yang lain, baik yang sudah membentuk koalisi maupun yang belum. Nah, ternyata ini adalah pernyataan pada bulan Agustus 2022. Jadi mereka belum menentukan ke KPP. Ya atau saya belum tahu, tapi melihat pernyataannya ini belum melakukan koalisi pada waktu itu. Tetapi ya yang perlu kita lihat adalah pernyataannya ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Umum AHY, kami memang lebih intens berkomunikasi dengan Nasdem dan PKS. Nah itu sudah ada beberapa kali pertemuan, tetapi kami juga tetap menjalin komunikasi dengan parpol lain, ya, katanya. Herzaki juga menjelaskan bahwa siapapun nanti capres dan cawapresnya akan diputuskan dengan partai koalisi. Partai Demokrat akan mengumumkan capres-cawapresnya yang diusung untuk Pilpres 2024. Ditunggu saja ya. Jadi akhir tahun 2023 itu ya, artikelnya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah isinya ya. Menurut Herzaki, Partai Demokrat menghormati independensi dan mendoakan koalisi Partai Gerindra PKB. Jadi belum ada minat bergabung, tapi kelihatannya minat mereka sudah ke KPP. Pada waktu itu pernyataan yang diberikan pada waktu Gerindra dan PKB sudah mengumumkan koalisi. Kemudian deklarasi koalisi itu menyepakati penentuan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Gerindra dan PKB setelah mereka mengumumkan koalisi. Ya. Nah, di sana sudah ditentukan pada waktu itu adalah capresnya sudah pasti Pak Prabowo. Ya, tapi Pak Muhaimin berkeinginan dia menjadi cawapresnya. Baik, kita masuk ke referensi selanjutnya. Demokrat bakal bertemu dengan Gerindra. Nah ini artikel lain ya, jadi bukan berurutan, tapi ini adalah tanggal 16 Mei ya 2023. Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan pertemuan dengan Gerindra dalam rangka silaturahmi. Mereka akan bertemu dengan Gerindra Demokrat ya. Partai Demokrat
menegaskan bakal terus memegang komitmen bersama koalisi perubahan dan untuk persatuan, meskipun akan bertemu dengan Partai Gerindra. Didi Mukrianto mengatakan pertemuan dengan Gerindra sekedar silaturahmi dan menjaga hubungan baik satu sama lainnya. Nah, ketemu dengan Partai Gerindra ini merupakan komitmen untuk melakukan penguatan dengan parpol lain. Partai Demokrat akan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Ya, pada waktu itu mereka sudah koalisi di KPP. Dia menegaskan partai tidak akan berpindah koalisi. Konsep dasarnya kami membangun koalisi atas kesetaraan. Ya, itu jadi kesetaraan partainya itu ya. Kemudian bukan karena emosional ya, jadi kesetaraan atau rasa saja, tapi kami punya platform perjuangan. Apapun dinamikanya kami tetap berkomitmen bergabung artinya dengan KPP ya. Partai Demokrat dan Gerindra berada dalam posisi yang berbeda meskipun sempat berkoalisi di Pilpres 2019 ya. Ya, kita lihat pada waktu itu memang mereka adalah partai oposisi ya, koalisi oposisi tepatnya. Demokrat berada di luar pemerintahan, sementara Gerindra memutuskan bergabung dalam kabinet karena ditawari oleh Pak Jokowi ya. Nah sekarang kita lihat fakta-fakta pertemuan Prabowo dan SBY di Pacitan. Apa yang dibahas oleh Partai Gerindra dengan elit Partai Demokrat? Ya, katakan elit karena senior ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat bertemu di Pacitan, ya, tidak ada yang tahu. Tapi Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar membocorkan. Ya. Sementara pertemuan Prabowo SBY disebut sebagai sinyal bergabungnya Demokrat di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Santer pula kabar jika AHY akan disandingkan menjadi cawapres maksudnya Prabowo Subianto. Benar lah? Apakah benar seperti itu? Nah, berikut ini adalah fakta-fakta pertemuan Prabowo SBY diungkapkan oleh Caimin. Nah, Caimin mengatakan kalau Partai Demokrat akan bergabung silakan, welcome. Nah, menanggapi pertemuan Demokrat dengan Pak SBY dengan Pak Prabowo. Nah, saya belum tahu ya, apakah bergabung atau tidak, meskipun belum mengerti kepastian ya, tetapi kalau mereka masuk saya akan mengatakan selamat datang, welcome ya. Kemudian yang kedua yang dia tahu tidak membahas soal AHY menjadi cawapres Pak Prabowo. Nah, mungkin ini ini kepentingan Caimin ya. Dia tidak ingin, saya tidak tahu apakah memang ada pembicaraan atau tidak ya. Tetapi dalam hal ini Caimin kan selalu berharap bahwa dia itu yang akan menjadi cawapresnya Prabowo ya. Menurut Caimin tidak ada pembahasan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Prabowo Subianto. Yang ketiga, kok ada pernyataan yang mengatakan masih menunggu Golkar bergabung ya, terkait penguatan KKIR. Lanjut Caimin, pihaknya masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Di sisi lain, Caimin menyebutkan koalisi Partai Gerindra dengan PKB sampai saat ini semakin solid. Nah, keempat, pernyataan Prabowo usai bertemu SBY. Nah, ini dikatakan, ditanya sama wartawan, apa aja Pak isinya pertemuannya itu? Isi pertemuannya adalah, oh mau tahu aja kamu. Itu gaya dia sambil bergurau ya dengan wartawan. Sehingga waktu itu wartawan juga tertawa-tertawa ya. Terus ditanya, loh Pak, gimana Pak? Mau koalisi dengan Demokrat? Ya koalisi tapi ditinggal. Jadi artinya dia tidak memberikan jawaban apakah itu koalisi akan terjadi koalisi dengan Partai Demokrat. Ya. Jadi kalau melihat istilahnya gestur ya
kelihatan gembira, ya, kelihatan bersukacita, itu bisa diartikan ya, karena saya melihat videonya bahwa rupanya Pak Prabowo suka kalau Demokrat itu bergabung masuk dalam koalisinya. Nah, tapi saya nggak tahu siapa nanti akan jadi cawapresnya. Tapi dari cara tampilannya friendly itu, dugaannya adalah mungkin Demokrat akan bergabung dan mungkin AHY akan menjadi cawapresnya. Nah, itu dugaan kelompok kita, kelompok rakyat kecil yang awam politik. Dari diskusi ini, saya sedikit menampilkan seperti kesimpulan, didapatkan pendapat. Yang pertama, Demokrat berpeluang merapat ke koalisi Gerindra jika AHY tidak dipilih Anies jadi cawapres. Nah, meskipun kita sering mengatakan, meskipun tidak dipilih, kami tetap di KPP. Nah, tapi teman-teman mengatakan nggak percaya saya gitu ya. Tapi itu pendapat kita sendiri. Yang kedua, Kamhar ya, berkata dalam komunikasi Ketua Umum AHY dengan Prabowo dan Caimin diperoleh kesepahaman bahwa Indonesia membutuhkan perubahan. Jadi Demokrat dan Prabowo itu bersepakat bahwa Indonesia butuh perubahan. Yang ketiga, Partai Demokrat tidak ingin generasi muda hanya sebagai komoditas politik pemilu. Ini yang disampaikan oleh AHY ya. Kemudian yang keempat, Hersaki mengatakan bahwa Partai Demokrat tengah semakin dekat menjalin koalisi dan komunikasi dengan partai lain. Artinya ini apa artinya? Mau koalisi dengan Gerindra ya. Baik yang sudah membentuk koalisi maupun yang belum. Nah, ini tahun 2022 itu ya. Nah, tetapi itu pernyataan itu kelihatannya masih berlaku sampai saat ini. Dari pernyataan-pernyataan, beberapa pernyataan yang kita lihat. Kemudian kelima, politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan pertemuan dengan Gerindra adalah dalam rangka silaturahmi. Partai Demokrat menegaskan bakal terus memegang komitmen dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, ini bingung kan? Kelihatannya mau koalisi tetapi mau tetap di KPP. Meskipun akan bertemu dengan petinggi Gerindra, tapi tetap kita di KPP. Ya. Kemudian Caimin memberikan sinyal welcome Demokrat kalau mau bergabung. Dari hasil pertemuan dengan Prabowo dengan Susilo Bambang Yudhoyono disimpulkan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai AHY menjadi cawapres. Terus yang terakhir adalah mereka masih menunggu Golkar bergabung. Apa artinya ini? Silahkan Anda berpikir sendiri. Silahkan Anda kalau ingin memutuskan siapa yang Anda pilih, silahkan Anda pilih sendiri. Ini sudah ada masukan materi-materi yang saya dapatkan atau teman-teman kita dapatkan dari browsing di internet. Selamat pagi Indonesia, dan jangan lupa sukseskan pemilu 2024.